Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 60. Merasa seluruh tulangnya rontok. Saat sampai di ruang bersalin, Derian duduk di ruang tunggu. Tak lama Dio sampai di sana bersama Pak Amin. Saking fokusnya ke Tania, Derian sampai lupa kalau anak sulungnya ikut. "Papi, Mami mana?" tanya Dio. "Mami di dalam." Dio doain Mami ya, agar Mami baik-baik aja. Dio hanya menganggukkan kepalanya. Dia menatap ke arah pintu yang tertutup, sedangkan Pak Amin setelah mengantarkan koper langsung pamitan. Pak Amin akan menjemput kedua orang tua Derian dari rumah mereka. Tak lama dokter yang menangani Tania keluar. "Suami pasien, panggil dokter." "Saya dok," ucap Derian berdiri dan menghampiri sang dokter. "Istri Anda akan segera melahirkan, apa Anda mau menemaninya?" tanya dokter. Derian melirik ke arah Dio yang masih duduk di tempatnya. Dia merasa tidak tega meninggalkan Dio sendirian, tapi di dalam istrinya juga sedang membutuhkan dirinya. "Papi masuk aja, Dio di sini saja gak apa-apa," ucap Dio sambil menggenggam tangan Derian, karena Dio melihat kegelisahan ayahnya. "Tapi kalau papi ikut ke dalam, kamu di sini sendirian. Dio kan udah besar, gak apa-apa papi, kasihan Mami di dalam pasti sedang kesakitan." "Ya sudah, kamu duduk yang baik di sana, nanti Oma sama Opa akan kesini." "Baik papi." "Jadi anak yang baik nak." Dio menganggukkan kepalanya pertanda setuju. Derian yang sebenarnya berat meninggalkan anaknya di luar sini sendirian, langsung masuk untuk menemani Tania di dalam. Dio walaupun sudah berumur 7 tahun, tapi tetap dia masih anak-anak. Derian masuk ke dalam ruangan bersalin. Di sana Derian bisa melihat bagaimana Tania merasakan kontraksi yang begitu hebat. Anaknya sebentar lagi akan lahir. Derian menghampiri Tania lalu menggenggam tangan Tania, dan berbisik di telinga sebelah kanan sang istrinya. "Sayang yang kuat, aku ada di sini," bisik Derian. Setelahnya Derian mengecup kening Tania. "Kita mulai ya Bu, nanti dengar instruksi dari saya. Kalau saya suruh ngejen ya Bu," ucap dokter. "Bismillahirrahmanirrahim, ayo Bu ngejen," ucap dokter lagi. Tania dengan sekuat tenaga mengejan. Tania merasa seluruh tulangnya rontok semua. Dokter menginstruksikan lagi untuk mengejan. "Ayo Bu, tinggal sedikit lagi, kepalanya sudah mulai kelihatan. Ayo sayang, sebentar lagi anak kita akan keluar." Derian merasa tubuhnya lemas, lututnya apalagi dia sampai berlutut saking tidak bisa menahan bobot tubuhnya. Walaupun dokter sudah menyediakan tempat duduk untuk Derian, tapi tidak tahu kenapa kaki Derian seperti jeli. Tania mencoba narik nafas panjang, lalu mengejan untuk terakhir kalinya, dan di saat itu suara bayi baru lahir terdengar. Tania merasa terharu mendengar tangisan anaknya, begitupun Derian sampai menangis, mendengar suara anaknya yang sangat kencang menghiasi ruangan. "Selamat ya Pak, Bu, anaknya laki sehat, dan tidak kekurangan apapun, silahkan buat ayahnya untuk mengazani." "Aku adzanin dulu anak kita ya sayang," ucap Derian yang ditanggapi anggukan kecil oleh Tania. Derian bangkit dari duduknya,
Walaupun kakinya merasa sangat lemas, Derian menghampiri anaknya yang sudah dibaringkan di tempat khusus bayi. Anaknya yang kedua berjenis kelamin laki-laki. Derian melihat anaknya dengan penuh rasa sayang. Derian menundukkan kepalanya dekat telinga kanan sang anak untuk diadzanin, dan telinga kiri untuk dia bacakan iqomah. Dokter yang masih sibuk mengurus Tania sempat tidak sadarkan diri. Walaupun tidak mengalami pendarahan, tapi tekanan darah Tania sangat rendah, apalagi Tania tadi sempat kekurangan oksigen. Setelah selesai mengazani anaknya, Derian dipersilahkan untuk keluar. Derian tidak tahu kalau Tania sedang tidak sadarkan diri. Derian mengikuti perintah dokter untuk keluar, sedangkan suster langsung membawa anak Tania dan juga Derian ke ruangan khusus bayi. Saat Derian keluar di sana sudah ada kedua orang tuanya dan juga kedua sahabatnya. Dio anak itu sudah tertidur di pelukan Roni. "Gimana Yan, keadaan Tania?" tanya Santi. "Lagi ditangani sama dokter Mah. Alhamdulillah Tania dan bayi kita selamat." "Alhamdulillah, jenis kelaminnya apa?" tanya Danu. Laki-laki Pak, anak Derian," ucap Derian sambil tersenyum. Derian dan Tania dari awal tidak mempermasalahkan apa jenis kelamin anak mereka. Yang penting anaknya sehat dan juga tidak kekurangan apapun. "Alhamdulillah, kapan mereka keluar dari dalam sana?" tanya Danu. "Mungkin sebentar lagi." Derian masih lemas, dia pun duduk di kursi ruang tunggu. Santi yang melihat anaknya lemas langsung memberikan air putih untuk anaknya. "Diminum dulu nak," ucap Santi sambil memberikan botol air. "Makasih Mah," ucap Derian lalu mengambil botol air minum dari ibunya. Tak lama boks bayi yang didorong oleh suster keluar dari ruangan itu. Terlihat bayi yang masih kemerahan kulitnya sedang menggeliat di dalam bedongan. "Masya Allah, cucu mama. Maaf ya Bu, kami harus membawa bayinya terlebih dahulu ke ruangan bayi. Nanti 1 jam lagi kami akan mengantar bayinya ke ruangan Bu Tania." "Baik, silahkan Sus." Suster itu tersenyum menanggapi ucapan Santi, lalu mendorong kembali boks bayi itu. Derian melihat wajah sang anak persis seperti dirinya, dan juga Dio, tapi bibirnya mirip sang ibu. "Kenapa anak kamu semua mirip sama papinya?" ucap Santi. "Kan aku papinya Mah." "Iya panteslah mirip aku," ucap Derian. "Iya kan, bisa saja anak keduamu itu mirip sama ibunya. Wong pas hamilnya kamu yang lebih bucin ke Tania." Saat Derian mau menanggapi ucapan ibunya, dokter dan perawat yang lain mendorong berangkar Tania dari dalam. Terlihat Tania masih menggunakan selang oksigen. Derian dan semua orang mengikuti dokter dan beberapa perawat yang membawa Tania menuju ruang inap. Derian merasa bahagia karena istri dan anaknya selamat. Setelah sampai di ruang inap, dokter dan perawat memindahkan tubuh Tania ke ranjang yang sudah berada di sana. Peralatan medis pun mereka benahi agar bisa berjalan dengan baik. Semuanya sudah selesai, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Pak, atas kelahiran anak lakinya, dan saya mau bilang kalau istri Bapak tadi sempat pingsan, dan sekarang pun masih belum sadar. Ucapan dokter membuat semua orang di sana sangat terkejut termasuk Derian. Derian menyangka kalau semuanya baik saja, tapi ternyata keadaan istrinya tidak. "Apa istri saya baik saja?" tanya Derian khawatir. "Istri Bapak baik saja,"
karena tenaganya terkuras habis pasca melahirkan. Tapi nanti kita tunggu Bu Tania sadarkan diri, dan saya akan periksa kembali. Baik, terima kasih dokter. Sama Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Silahkan. Dokter dan para perawat keluar dari ruangan tersebut. Derian menghampiri Tania yang masih belum sadarkan diri. Derian kira semua akan baik saja, tapi ternyata tidak. Senja terlukis indah di sana dengan pemandangan yang masih sama. Tania pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Dia masih ingat kalau di tempat inilah pertama kali Tania bertemu dengan wanita cantik yang tak lain adalah ibu dari Dio. Saat Tania sedang menikmati indahnya pemandangan di depan sana, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di sampingnya dan ternyata adalah ibu dari Dio. "Mbak Sasa," ucap Tania kaget karena Sasa tiba-tiba berada di sampingnya. "Gimana rasanya melahirkan Tania?" tanya Sasa. Mereka berdua berdiri sambil menghadap ke arah warna senja yang berada di depan mereka. "Sakit, itu yang pertama kali saya rasakan. Tapi rasa sakit itu tergantikan dengan rasa bahagia saat mendengar suara tangisan anak aku. Seperti itulah aku dulu saat melahirkan anak aku. Walaupun aku berada di ambang hidup dan mati, tapi aku bisa mendengar suara tangisannya, suara Mas Derian yang mengumandangkan azan untuk anak kita," ucap Sasa. Tania yang mendengar kata kita yang keluar dari mulut Sasa kenapa hatinya sakit sekali. Tapi sayang Tuhan berkehendak lain. Aku tidak pernah merasakan gimana rasanya memeluk anak sendiri. Gimana memberikan ASI pertama kali untuk anak aku. Semuanya aku gak merasakan. Tapi di balik semua itu aku bersyukur. Anak aku bisa bertemu sama ibu sambung seperti kamu, ucap Sasa sambil tersenyum. Dan benar senyuman yang dimiliki Dio adalah senyuman yang ibunya turunkan ke dia. "Aku hanya menjalankan tugas sebagai ibu saja," ucap Tania. "Tolong sayangi anak aku juga ya Tania, walaupun sekarang kamu memiliki anak kamu sendiri," ucap Sasa. Ucapan Sasa sama persis seperti ucapan Dio saat di taman. Tania jadi berpikir apa ibu dan anak itu berpikir Tania akan membedakan. Tania tidak ada pikiran ke sana. Tania sudah bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. "Aku gak akan membedakan mereka Mbak. Jangan khawatir, aku menyayangi Dio seperti anak aku sendiri," ucap Tania. "Makasih Tania. Mungkin ini akan menjadi pertemuan kita yang terakhir. Dan terima kasih sudah memberikan kado terindah kepadaku," ucap Sasa. "Maksud Mbak?" tanya Tania bingung sambil menatap Sasa dengan intens. Sasa menunjuk ke arah depan. Di sana sudah ada anak perempuan yang cantik memakai gaun berwarna putih. Dan anehnya Tania merasa dekat dengan anak itu. "Dia adalah anak kamu yang waktu itu keguguran," ucap Sasa. "Mana mungkin Mbak, saat saya keguguran anak saya yang ada di perut masih gumpalan darah," ucap Tania. "Iya memang, tapi kita tidak tahu yang di atas sudah merencanakan apa. Tapi saya menjamin kalau itu memang anak kamu sama Mas Derian," ucap Sasa. Tania merasa ini semakin aneh, mana bisa anaknya yang dulu sempat keguguran bisa tumbuh dengan cantiknya. Usia anak itu juga mungkin 1 tahun karena masih kecil. "Apa aku boleh memeluknya?" tanya Tania. Boleh, tapi jangan lama, kamu harus kembali ke sana, kasihan anak kamu yang baru saja lahir," ucap Sasa.
Tania hanya menganggukkan kepalanya, lalu menghampiri gadis kecil itu. Mata Tania sudah berkaca-kaca saat melihat wajah cantik anaknya. Tania langsung memeluk anaknya sambil menangis, dan gadis itu pun memeluk Tania balik sambil berkata, "Mami," ucap gadis kecil itu. Bersambung.